Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai pengantar sistem operasi jaringan Linux. Saya Revi Aprilia dengan NIM 221354061 dengan rekan-rekan saya. Saya Mandala Akbar Waliuddin dengan NIM 221354051. Saya Maulana Yusuf Del Karneji dengan NIM 221354052. Dan saya Rida Roklimah dengan NIM 221354062. Pembahasan pertama tentang operasi sistem Linux, yaitu apa itu Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat open source, dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1961. Sistem operasi ini mengutamakan stabilitas, keamanan, serta fleksibilitas dan dapat digunakan pada berbagai perangkat keras atau hardware, mulai dari komputer pribadi hingga server skala besar. Linux terdiri dari kernel atau inti sistem operasi yang menangani tugas dasar seperti manajemen hardware, serta berbagai distribusi atau distro seperti Ubuntu, HL, Mint, dan Debian yang menyediakan perangkat lunak tambahan. Selanjutnya ada distro pada Linux yang populer. Distro ini adalah suatu distribusi yang dimana dikarenakan Linux adalah operating system yang open source, maka banyak pengembang yang ingin mengembangkan operating system tersebut. Yang pertama ada Ubuntu. Ubuntu adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan oleh Canonical Limited. Distro ini dirancang dengan fokus pada kemudahan pengguna dan aksesibilitas sehingga cocok untuk pengguna baru. Fungsinya, yang pertama, sistem operasi desktop yang user-friendly. Yang kedua, platform pengembangan perangkat lunak. Dan yang ketiga, server untuk web, database, dan cloud computing. Yang kedua adalah HRL atau Red Hat Enterprise Linux. HRL adalah distribusi Linux di komersial yang dikembangkan oleh Red Hat, dirancang khusus untuk stabilitas, keamanan, dan dukungan perusahaan. Fungsinya, yang pertama, digunakan untuk server perusahaan dan infrastruktur data center. Yang kedua, mendukung aplikasi bisnis kritis dengan dukungan teknis resmi. Dan yang ketiga, basis untuk pengembangan aplikasi yang membutuhkan jaminan keandalan. Yang ketiga ada Linux Mint. Linux Mint adalah distribusi Linux berbasis Ubuntu yang menawarkan antarmuka pengguna atau interface yang lebih sederhana dan tradisional. Mirip dengan Windows, dengan fokus pada kemudahan instalasi dan pengalaman pengguna. Fungsinya yang pertama, alternatif sistem operasi desktop untuk pengguna rumahan. Kita tahu bahwa operating system Windows itu memiliki lisensi dan lisensinya berbayar. Yang kedua, mendukung aplikasi multimedia secara langsung tanpa konfigurasi tambahan. Dan yang ketiga, sistem operasi ringan untuk komputer lama. Jadi, jika user memiliki hardware komputer atau laptop yang lawas atau memiliki spesifikasi yang rendah, operating system Linux Mint ini sangat cocok untuk Anda gunakan. Dan yang terakhir adalah Debian. Debian adalah salah satu distribusi Linux tertua yang sepenuhnya dikelola oleh komunitas dan dikenal karena stabilitas, keamanan, dan kompatibilitas lintas perangkat keras atau hardware. Fungsinya, yang pertama, basis untuk pengembangan distribusi lain seperti Ubuntu. Yang kedua, digunakan sebagai server untuk aplikasi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga, contoh untuk lingkungan pengembangan dan eksperimen perangkat lunak. Apa khusus Linux? Yang pertama adalah gratis dan open source. Linux adalah sistem operasi yang sepenuhnya gratis untuk digunakan. Selain itu, karena berbasis open source terbuka, siapa saja dapat mengakses solusinya, wajar caranya dan bahkan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Bisa dilihat di internet, operating system itu memiliki banyak jenis, banyak
fitur-fitur yang dikembangkan oleh para provider cloudware yang ingin menggunakan Linux dikarenakan gratis dan saat ini. Kedua, mudah digunakan, berbasis grafis, yang dimana berbeda dengan anggapan bahwa Linux atau sulit digunakan. Distribusi modern seperti Ubuntu atau Linux Mint sudah menyediakan grafis antar muka interface GUI yang sangat user-friendly. Yang ketiga, privasi lebih aman. Linux dirancang dengan keamanan sebagai prioritas utama. Sistemnya memiliki struktur yang membatasi akses tanpa izin, memperkecil risiko serangan virus atau malware. Hanya perusahaan di belakangan untuk server rata-rata menggunakan Linux server. Dan yang terakhir adalah operating system jaringan. Linux sangat efisien dalam penggunaan sumber daya perangkat keras atau hardware. Ada distribusi ringan seperti Ubuntu ataupun Linux atau Mint yang dapat menjalankan perangkat dengan spesifikasi rendah atau yang sudah tua, menjadikan pilihan ideal untuk memaksimalkan perangkat keras atau komputer laptop yang user punya. Selanjutnya adalah konsep dasar dan sistem operasi Linux yang akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Oke. Selanjutnya, langsung next. Selanjutnya ada kernel dan shell pada Linux. Yang pertama, apa itu kernel pada Linux? Kernel pada Linux adalah inti sistem operasi Linux yang bertugas mengelola perangkat keras dan perangkat lunak tingkat rendah. Fungsinya meliputi manajemen file, memori, proses, operasi input atau output, penjadwalan, keamanan, dan penanganan kesalahan. Selanjutnya, ada shell pada Linux, adalah antarmuka penerjemah perintah antara pengguna dan kernel. Fungsi utamanya adalah menjalankan perintah, mengelola sesi, dan mendukung scripting. Contoh shell populer adalah bash dan tcsh. Selanjutnya, sistem file pada Linux. Sistem file pada Linux adalah cara sistem operasi mengatur, mengelola, dan menyimpan data dalam bentuk file dan direktori. Semua data dan sumber daya seperti file, perangkat keras, atau partisi diorganisasikan dalam struktur hierarki yang menyerupai pohon terbalik, di mana akar pohon atau root direpresentasikan dengan simbol garis miring atau slash. Contohnya seperti /bin, fungsinya sebagai program biner penting untuk sistem. Kemudian ada /boot, /dev, /etc, /home, dan / lainnya. Selanjutnya ada jenis OS Linux terbagi dua, yaitu Linux Desktop dan Linux Server. Yang pertama, Linux Desktop. Linux Desktop adalah sistem operasi Linux yang dirancang untuk kebutuhan pengguna umum atau end user. Fungsinya digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, multimedia, pengolahan dokumen, dan pengembangan perangkat lunak. Fitur utamanya yaitu antarmuka grafis atau GUI, aplikasi seperti LibreOffice, browser web, dan media player. Contoh distronya yaitu seperti Ubuntu Desktop, Linux Mint, Fedora, dan Workstation. Yang kedua ada Linux Server. Linux Server adalah sistem operasi Linux yang dirancang untuk menjalankan layanan atau aplikasi dalam lingkungan server. Fungsinya menyediakan layanan seperti web hosting, database, file sharing, dan cloud computing. Fitur utamanya yaitu lebih fokus pada CLI atau Command Line Interface, stabilitas tinggi, keamanan, dan kemampuan menangani beban kerja berat. Contoh distronya yaitu seperti Ubuntu Server, CentOS, Red Hat, Enterprise Linux, atau RHEL. Persamaannya yaitu keduanya berbasis kernel Linux, mendukung stabilitas, keamanan, dan fleksibilitas tinggi, bersifat open source dengan dukungan komunitas luas. Selanjutnya
Selanjutnya ada perbedaan Linux desktop dan Linux server. Yang pertama, ada tujuan penggunaan. Pada Linux desktop, tujuan penggunaannya itu untuk kebutuhan umum seperti browsing dan dokumen. Sementara untuk Linux server, untuk layanan seperti hosting dan database. Yang kedua, terdapat perbedaan antar muka pengguna. Jika di Linux desktop, antar penggunanya menggunakan GUI yang ramah. Kalau di Linux server, fokus pada CLI untuk referensi. Selanjutnya ada jaringan dalam Linux yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Revi. Silakan. Baik, selanjutnya adalah jaringan dalam Linux. Konsep dasar jaringan yaitu jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat untuk bertukar informasi dan sumber daya. Dalam konteks ini terdapat beberapa komponen dasar yang sangat penting untuk dipakai, yaitu IP address, DNS, dan gateway. Nah, selanjutnya ada konsep dasar jaringan. Yang satu yaitu ada IP address. Alamat unik yaitu 32 bit dan IP address 128 bit. Fungsinya yaitu mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Kedua, ada DNS atau Domain Name System, yaitu sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address untuk mempermudah akses website. Tiga, ada gateway, yaitu perangkat penghubung lalu ada IP net. Contohnya yaitu dalam 192.168.1.10 slide 24 bagian tengah adalah 192.168.1.0 dan 10. Contohnya alamat broadcast untuk 192.168.10 slide 24 dan bagian address menjadi bagian jaringan dan host. Contohnya NAS 255.255.255.0 membedakan network dan host dalam IP. Lalu selanjutnya ada konfigurasi jaringan Linux. Konfigurasi jaringan di Linux dapat dilakukan melalui dua metode. Command Line Interface atau CLI. Keduanya memiliki bagian masing-masing tergantung pada request yang dihadapi. Yang pertama yaitu ada Graphical User Interface atau GUI. Metode GUI di sini menawarkan cara yang lebih intuitif dan visual untuk mengkonfigurasi jaringan. Lalu web server Apache. Nah, Apache HTTP server adalah salah satu web server paling populer yang bersifat open source dan gratis. Dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Apache dirancang untuk menyajikan konten web kepada pengguna dengan menggunakan protokol HTTP dan HTTPS. Kerjaan Apache itu menerima permintaan. Apache menerima permintaan dari klien seperti berikut melalui protokol TCP atau IP, lalu mengelola permintaan. Setelah menerima permintaan, Apache memeriksa konfigurasi untuk menentukan cara memprosesnya, termasuk mencari file yang didata dan memeriksa hak akses, lalu berkomunikasi dengan komponen lain. Apache dapat dengan hasil pemrograman seperti PHP. Nginx. Nginx adalah web server yang juga berfungsi sebagai reverse proxy, load balancer, dan HTTP page. Dikenal karena kemampuannya dalam menangani jumlah koneksi yang tinggi dengan efisiensi sumber daya yang lebih baik. Selanjutnya ada server query, yaitu berbagi file dan data antara sistem Linux dan Windows. Pengguna dapat mengakses file dan direktori server Linux dari komputer Windows dan sebaliknya.
Selanjutnya ada server DNS yang akan dijelaskan oleh Rida. Baik, untuk server DNS di sini ada salah satu contohnya di BindMy. Itu adalah salah satu server DNS yang paling banyak digunakan di internet. Dikembangkan oleh Internet System Consortium atau ISC, Bind ini mendukung fungsionalitas lengkap untuk DNS, termasuk pengelolaan zona otoritas dan resolusi nama. Selanjutnya, ada keamanan jaringan Linux yang sangat dikenal kuat dan fleksibel. Linux ini dirancang dengan prinsip sumber terbuka, memungkinkan komunitas global berkontribusi dalam menemukan dan memperbaiki kerentanan. Nah, dalam keamanan jaringan Linux ini, kita sebagai user memiliki kendali penuh atas pengaturan keamanan jaringan, di mana si Linux ini tersedia banyak alat gratis dan berbayar untuk mengamankan sistem Linux-nya. Dan selain itu, komunitas penggunaan Linux itu sangat besar dan aktif. Secara tidak langsung itu kita bisa dapat bantuan dan informasi terbaru tentang praktik keamanan yang terbaik. Lanjut di SSH. SSH adalah atau Security Shell adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara dua perangkat melalui koneksi jaringan yang tidak aman. SSH ini dirancang untuk menggantikan protokol lama seperti Telnet yang tidak menyediakan enkripsi data. Nah, untuk fungsi utama SSH ini ada 3. Yang pertama adalah akses aman ke server. Digunakan untuk mengamankan server atau perangkat jauh secara aman melalui momen lain. Yang kedua ada source file, di mana mengamankan server menggunakan protokol seperti DHCP atau Euro Protocol atau SFTP atau source file transfer protocol. Nah, yang ketiga adalah forwarding. Nah, dalam SSH ini ada beberapa fitur di mana ada 3. Yang pertama ada enkripsi data, yaitu melindungi data dari penyelesaian selama transaksi. Yang kedua ada autentikasi atau menggunakan printing atau pribadi atau username dan password. Yang ketiga ada integritas data atau menjamin data tidak akan diubah selama pengiriman. Lanjut di perintah dasar Linux. Perintah dasar itu adalah instruksi yang diberikan oleh kita user kepada sistem Linux untuk melakukan berbagai tugas dan memberikan perintah-perintah. Ada beberapa contohnya. Di sini ada ini atau perintah untuk menguji konektivitas jaringan antara server dan host lain jaringan misalnya server. Ini mengirimkan paket DHCP atau echo request dan menerima balasan di echo line. Ini berguna guna untuk memeriksa apakah perangkat dapat dijangkau. Contohnya bisa langsung dikalikan di 192.1.1.1. Nah, yang kedua ada EFTP, di mana EFTP itu digunakan untuk menampilkan atau mengkonfigurasi peraturan jaringan seperti alamat IP, mas dan status yang terbuka jaringan. Ini biasanya digunakan di distribusi Linux yang ada 3 digunakan oleh yang versi yang lebih baru. Contohnya kita bisa langsung mengetikkan EFTP yang akan keluarkan mas dan kesatuan pada jaringannya. Nah, yang ketiga ini ada IP. IP adalah perintah yang digunakan untuk mengkonversikan atau menampilkan informasi ke alamat IP, upload dan menanamkan ke jaringan. IP ini digunakan sebagai bentuk data di MFTP, modern dan fleksibel. Untuk di Linux ya, kita dapat mengetikkan itu langsung menggunakan IP baru jaringannya. Nah, yang keempat itu ada Netstat. Netstat itu menampilkan status jaringan dan konektivitas jaringan aktif. Dengan Netstat kita bisa lihat mana yang terbuka, status koneksi bagaimana, dan informasi lainnya tentang aktivitas jaringan. Nah, untuk pengetikan dalam Linux kita dapat mengetikkan Netstat, enter, min, PULN, dan yang terakhir ada ini adalah alat untuk mendeteksi jaringan yang digunakan untuk menemukan perangkat jaringan, memetakan port terbaru dan mengidentifikasi layanan yang berjalan pada perangkat tersebut. MM ini biasanya digunakan untuk audit keamanan dan progres dari jaringan. Misalnya, kita dapat mengetikkan endless 192.168.1 dan 1, nanti kita bisa dapat progres jaringan tersebut. Nah, yang terakhir kita ada di VirtualBox. Nah, virtualisasi OS Linux itu ada salah satu titiknya di VirtualBox. VirtualBox ini adalah satu perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi tambahan seperti Linux, Windows, atau Mac OS
dalam sistem operasi utama atau JNS. Nah, untuk fitur utamanya kita ada 5 fitur utama, di mana yang pertama adalah OS, di mana itu menjalankan beberapa OS secara bersamaan. Yang kedua ada snapshot. Snapshot itu digunakan untuk menyimpan salinan keadaan sistem untuk pemulihan. Yang ketiga ada isolasi atau virtualisasi terisolasi dari sistem hostnya. Yang keempat itu ada resource sharing atau berbagi sumber daya antara host dan VM-nya. Yang keempat yang kelima ada portabilitas atau memindahkan VM antara sistem, dan yang keenam ada perangkat virtualnya. Itu menyediakan perangkat virtual seperti hard drive dan jaringannya. Dan ini virtual box itu berguna untuk menguji program dan menjalankan OS lain tanpa merusak sistem. Baik, langsung ke kesimpulan akan dijelaskan oleh Mandala. Oke, selanjutnya kesimpulan yang diambil dari materi pengenalan sistem operasi Linux yaitu sistem operasi Linux memiliki fleksibilitas yang baik dibanding operating sistem lain. Dengan sistem yang open source terbuka, membuat user dapat lebih leluasa untuk mengkaji dan mempelajari operating sistem Linux. Dengan berbagai jenis operating system yaitu Linux desktop maupun Linux server, juga dengan berbagai distro yang disediakan oleh para developer, kita dapat menggunakan operating system Linux yang lebih beragam dengan fitur yang lebih beragam juga.